Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Alhamdulillah Allah masih hidupkan kita kembali. Kita sadar kembali pagi ini. Kita sehat alhamdulillah jasmani dan rohani. Dan Allah juga berikan hidayah yang menguatkan kesadaran kita dalam hati. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah kirim kepada kita. Nabi ini tidak pernah berada dalam keadaan kehilangan kesadaran sama sekali.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dari tadi saya ngomong masalah kesadaran? Karena sebagian besar dari orang-orang hari ini masalah dengan kesadaran. Ada yang orang tua dia nggak sadar dia udah tua. Ada yang anak muda dia nggak sadar dia masih muda. Ada yang perempuan tidak sadar dia perempuan. Ada yang laki juga sudah kehilangan laki-laki. Jadi ada banyak orang yang sekarang ini sudah tidak sadar. Padahal agama kita sedang jemaah dalam Allah SWT. Agama kita dibangun atas basis kesadaran. Agama kita dibangun atas basis kesadaran. Artinya orang yang tidak sadar itu tidak dihitung beragama. Makanya sama orang-orang gila itu tidak dihitung sama mereka amalan mereka. Kenapa? Mereka berbuat dengan ketidaksadaran mereka. Itu juga sebabnya ketika bulan puasa kemarin, kalau seandainya kita siang-siang di hari pertama bulan Ramadan itu kita makan siang, kita makan siang juga begitu siang langsung kita datang ke meja makan, namun dan saya pernah itu, memang bukan bulan Ramadan tapi puasa sunat. Lupa saya tentang puasa Senin atau Kamis atau puasa Arafah atau puasa sunat lainnya. Pokoknya puasa sunat. Karena puasa sunat sering tak sanggup saya. Sering malah yang paling satu teguk air putih, yang paling gaya kurma, selebar roti, sederhana sedikit. Jadi begitu siang memang terasa lapar sih. Dan saya lah yang menelpon kawan. Saya telepon kawan saya bilang, ayo kita makan siang. Aku bayar. Kami masuk ke restoran mahal lagi. Tambah ngomong lama di restoran dan sebagainya. Begitu pulang, kapan saya ingat saya puasa hari itu? Setelah sholat asar. Baru ingat puasa hari ini. Tapi itu tidak masalah. Saya tetap puasa harinya. Maka begitu pulang ke rumah, waktu mau buka puasa, saya cuma minum air putih sedikit, makan kue semua. Istri saya tanya, biasanya makan nasi langsung minum roti? Tak apa-apa nanti. Padahal dalam hati kan bocor-bocor. Maka tidak tahu beliau. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa banyak cowok itu berada dalam keadaan tidak sadar. Kita tidak sadar sedang berpuasa. Karena kita tidak sadar sedang berpuasa, maka itu tidak dihitung oleh Allah sebagai pembatalan puasa saja. Agama ini didirikan atas kesadaran. Itu sebabnya jauh-jauh sebelum kita melaksanakan berbagai rutinitas ibadah, kita sebut dulu sama Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Dengan sadar ya Allah, aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas aku sembah kecuali Engkau, ya Allah. Kesadaran penuh itu kita deklarasikan. Kenapa? Karena tanpa kesadaran itu nanti sholat kita, puasa kita dan sebagainya itu tak ada harganya. Kalau ada orang yang sebelum bersyahadat kemudian melaksanakan sholat, puasa dan sebagainya, tak dihitung sama Allah bahwa dia sudah melaksanakan itu. Karena Islam mengajarkan kita sejak awal kita harus sadar. Dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu juga sebabnya ketika Allah mengirimkan wahyu pertama kepada kita, Allah tidak mengirimkan perintah sholat. Yang pertama sekali Allah tidak menyuruh perintah sholat, tidak juga memberikan perintah puasa. Puasa itu baru keluar nanti perintahnya di tahun kedua setelah hijrah. Tidak tentang haji, tidak tentang macam-macam, tapi yang Allah perintahkan di awal sekali di dalam wahyu pertama yang Allah kirimkan adalah Iqra, baca, pahami, amati. Untuk apa? Supaya kalian sadar apa ini. Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq
anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami tebarkan kata Allah, kami tebarkan bukti-bukti kebesaran Allah itu, bukti-bukti kebesaran kami kata Allah. Ya, fil afaqi, di mana-mana, di semua sudut ada. Kamu nggak mau lihat sudutnya, boleh juga. Wa fi anfusihim, tubuh kamu sendiri juga cukup. Betul. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sampai kamu sadar ini kebenaran. Begitu kita sadar ini kebenaran, baru kemudian kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Sayangnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian besar kita berislam karena keturunan, karena warisan, bukan murni karena kesadaran. Dan itu juga sebabnya ketika ada orang-orang yang masuk ke dalam agama kita menjadi mualaf, mereka kadang-kadang lebih taat dari kita. Cepat sekali mereka berubah. Tiba-tiba udah ceramah, tiba-tiba udah hafal Quran, tiba-tiba sudah jadi imam, tiba-tiba padahal perasaan keluar kita masuk Islam hari ini. Kenapa? Kita betul sudah masuk dulu, tapi hanya sadar. Ada kawan saya dulu tak sadar di agamanya. Jadi dulu pesawatnya masih mahal. Kalau ke Jakarta saya pakai kapal. Jadi saya bolak-balik Jakarta saya pakai kapal 3 hari 2 malam. Kadang-kadang kan kalau lagi punya uang saya ambil kamar. Kalau tak punya uang kelas festival. Yang kelas festivalnya ini payah itu. Juga payah. Oh ini cukup. Tapi kalau ambil kamar, kamarnya biasanya 6 satu kamar. Suatu hari saya satu kamar dengan salah seorang keturunan Cina. Satu kamar dengan dia. Karena satu kamar mau jadi akrab saya. Yang namanya 3 hari 2 malam. Jadi akrab, jadi pergi makan kami sama, kemana-mana kami sama, kecuali ke masjid. Waktu ke masjid dia kan. Karena sudah mulai akrab, saya mulai agak bertanya, kamu agamamu apa sih? Namanya si Wil. Wil, agama ki apa Wil? Kata dia, Buddha. Oh, setelah itu waktu mau tidur, dia taruh dompetnya di meja, jamnya, dan KTP dia taruh di bawah. Saya lihat KTP dia, tertulis di atas KTP Kristen. Saya bilang, Will, kamu bilang agamamu Buddha, di KTP Kristen itu. Kata dia, Hah? Kristen? Yang perlu sadar. Ya. Mungkin kita oke. Ada pernah kita lihat KTP kita jangan-jangan agamanya lain gitu. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama tidak bisa seperti itu. Agama itu harus sadar. Makanya Allah kirim pertama sekali itu Iqra. Iqra itu langsung dihubungkan dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Langsung dihubungkan dengan Tuhan yang betul-betul yang menciptakan. Yang mana dia? Yang mana dia? Supaya kamu sadar. Itu sebabnya nanti hubungannya dengan surat Fussilat yang kita bacakan tadi. Dinampakkan oleh Allah kebesaran Allah di mana-mana tempat. Nah, kalau ini bahasa Sahil dari mana-mana tempat. Dinampakkan oleh Allah di mana-mana tempat itu kebesaran Allah. Wa fi anfusihim, bahkan pada tubuh kalian sendiri ada itu. Sampai kalian sadar ini hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Ini benar. Apa yang benar? Bahwa Allah yang menciptakan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya juga kenapa tadi Ustaz Ikram membaca surat As-Saffat. Surat As-Saffat yang beliau baca ini adalah tentang Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Perjalanan bagaimana cerita Ismail dikorbankan menjadi dalam tanda petik media korban yang sudah Ismail seorang ibu. Di dalamnya tadi
kipas angin. Harusnya kita kasih namanya. Misalnya apa namanya? Rusdi. Rusdi itu apa? Kipas angin. Nah itu loh. Ya. Ada banyak sekali yang namanya itu sebenarnya dari fungsi kain lap. Itu fungsi. Itu fungsi. Tidak ada nama. Dalam bahasa Arab ada namanya. Ada namanya. Sehingga tidak perlu panjang. Kipas angin ini kan sudah 2 kata. Bahasa Indonesia tidak cukup itu. Bahasa Aceh lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Bahasa Aceh contohnya baku, bong, uli, udah begitu yang benar kata lebo, bong ini. Sesuatu yang baru, selalu ada nama yang baru. Maka kosakata bahasa Arab termasuk salah satu yang terkaya di dunia. Itu sebabnya orang-orang yang sudah mengerti bahasa Arab pun itu ada kosakata yang belum pernah dia dengar. Kenapa? Ada banyak sekali kosakata. Ada banyak sekali kosakata. Nah itu sebabnya ketika Allah memunculkan saya itu bermakna saya ini penting. Karena kalau yang tidak penting itu pasti dihapus oleh Al-Quran untuk membuat Al-Quran itu efektif, efisien dan tidak perlu tebal. Untuk apa saya ini menjadi penting? Ini orang sudah mulai sadar ketika dia sadar, ketika sudah mulai remaja, dia sudah mulai sadar dengan pilihan-pilihan. Dia sudah mulai sadar dengan apa yang dia tertarik kemudian. Hobinya apa, cita-citanya apa. Itu sebabnya biasanya yang ditanya cita-cita itu anak-anak yang sudah mulai remaja. Ditanya cita-cita mau mana? Coba tanya sama bayi 3 bulan, cita-cita mau mana? Bayi 3 bulan, dia tak akan tahu. Maka kata-kata saya di sini menunjukkan bahwa ini sudah mulai sadar. Siapa anaknya? Ismail. Ismail sudah mulai masuk dalam ranah kesadaran. Dan Ibrahim berbicara dengan anak itu. Berbicara dengan anak itu. Pembicaraan yang enggak kaleng-kaleng. Pembicaraan yang mengerikan. Inni ara fil manam anni azbahuka. Aku melihat dalam mimpiku aku potong lehermu wahai anak. Ditanya lagi pendapat. Fanzur mana? Apa pendapatmu? Coba bayangkan, jangankan untuk remaja, untuk anak-anak yang mulai kesadaran, untuk kita yang sudah matang kesadaran saja, coba bayangkan ada orang tanya kayak gitu seperti itu. Ya. Anak yang tidak merokok langsung, buat telepon dulu. Telepon Ustaz Iklan, Iklan kan, dah merokok, merokok dan merokok, gimana merokok? Maka telepon dulu nyanyi udah. Pak Kapre. Setelahnya sebagaimana dalam Allah Subhanahu wa taala, untuk orang yang sudah matang kedewasaan kesadaran yang berpikir pun pertanyaan itu sebenarnya tak berani kita tanya. Tapi Ibrahim tanya. Dan pada anak yang baru saja belum lagi balagha asyiddah. Di dalam ayat yang lain disebutkan di mana balagha asyiddah di dalam Islam. Hatta idza balagha asyiddah wa balagha arba'ina sana, sampai dia dewasa sempurna usianya 40 tahun. Jadi intinya apa? 40 tahun itu harusnya sudah mulai kesadaran penuh. Itu sebabnya kalau ada orang yang sudah 40 tahun sudah sadar, kan kita ya. 40 tahun belum sadar-sadar. Ini sudah dimana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ibrahim bertanya sedemikian rupa? Karena kurban ibadah apapun yang kita persembahkan kepada Allah harus dilakukan dengan sadar. Padahal Ibrahim tadi bisa saja datang malam-malam kepada anaknya, ya kan? Bawa langsung pedang ditebas ketika dia sedang tidur supaya anak itu tidak merasa, karena targetnya sebenarnya adalah membeli anak. Tapi Ibrahim tahu bahwa ini bukan sekedar tentang memotong lehernya, tapi ini tentang kesadaran mempersembahkan apa yang Allah minta. Kesadaran mempersembahkan apa yang Allah minta. Sampai pada akhirnya itu penyembelihan itu tidak terjadi sama sekali.
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat berikutnya kemudian bahwa falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika Allah sudah melihat bahwa keduanya sudah dengan sadar menyerahkan diri. Ketika Allah melihat bahwa mereka keduanya sudah dengan sadar menyerahkan diri, ya, bahwa mereka siap untuk melaksanakan itu semuanya, ternyata Allah mengirimkan gantinya. Kenapa? Target sudah tercapai. Target apa? Target yang membuat atau menguji kesadaran. Dan itu sebabnya sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberitakan kepada Ibrahim akan datang Ismail dengan akan datang Ishak, dua anak yang dua-duanya adalah anak dari Ibrahim alaihissalam. Itu Allah mengirim kabar dengan redaksi yang berbeda. Ketika Ishak di surat Al-Hijr, Allah mengirim kabar dengan bighulamin alim. Tapi di surat As-Saffat tadi Allah mengirim kabar tentang Ismail, Allah mengirimnya dengan bahasa bighulamin alim. Yang satu alim, yang satu halim. Apa bedanya? Yang satu nanti dipersiapkan untuk menjadi nabinya para Bani Israel, dan untuk Bani Israel kita perlu kecerdasan ekstra. Maka dengan namanya Allah, semua ditanya. Itulah dasar Al-Baqarah. Karena mereka bertanya, ya, bertanya tentang bagaimana sapinya, apa warnanya, naik umum harusnya. Kita yang baru banyak lagi tanya. Di satu kajian, ketika saya sampaikan masalah ini, saya bilang Bani Israel banyak kali bertanya. Ada yang banyak-banyak bertanya hari ini, kayaknya nanti lagi. Begitu sudah habis kajiannya, saya bilang ada yang nanya, ada yang banyak bertanya. Ada yang kita nanya dulu. Tapi begitu saya pulang terus PA. Jadi saya Ustaz bertanya, cuma Ustaz kalau bilang Bani Israel. Terus PA, WA kita bertanya, enggak begitu juga. Tapi memang pertanyaan Bani Israel ulang-ulang memang. Ya, ulang-ulang. Jadi kita yang ditanya itu kita tahu mana pertanyaan yang menguji, mana pertanyaan yang memang ingin memahami, mana pertanyaan yang sebenarnya dia bukan bertanya, tapi dia ingin menunjukkan siapa aku sebenarnya ini. Waktu pertanyaan berbeda. Ustaz, saya bertanya Ustaz, waktu saya diambilkan Ustaz, itu mau bilang aku diambilkan Ustaz. Dulu Ustaz adalah waktu saya ngaji sekitar 6 tahun, tambah 4 tahun lagi. Nah, itu waktu saya ngaji Ustaz. Yang terdekat mau di Amerika, yang naik pesantren dulu. Itu beda lagi ya. Dan itu dalam buku public speaking itu dibahas besar. Bahwa ketika orang bertanya, maka kita harus paham betul dulu dia mau apa. Kadang orang bertanya, tapi sebenarnya dia bukan ingin jawaban, dia cuma ingin diakui eksistensi. Maka orang itu tak perlu dijawab, kita puji dia 2 kali kasih. Simak impact point pada dia. Orang kita. Jadi sebagai jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya Allah persiapkan Ishak dengan Ali, dengan kecerdasan, dengan ilmu dan sebagainya. Tapi Ismail Allah tidak persiapkan dengan alimnya atau dominannya bukan alimnya, tapi yang Allah sebut tidak Al-Quran untuk Ismail adalah sama juga dengan yang dibaca tadi. Alhamdulillah tadi Ustaz Zikran membaca dari agak awal, ya, dibaca dari agak awal, dan salah satu yang beliau baca tadi adalah fabasyarnahu bighulamin halim. Itu yang disebut adalah Ismail, ya. Dan maka kami beri dia kabar tentang anaknya. Anaknya yang bagaimana? Halim. Ini anak lembut santun, ya, lembut santun. Kenapa dia harus lembut dan santun? Kenapa dia bukan halim? Karena
adik saya Ismail bilang, nyambung kamu tahu ya, nyambung kamu tahu, sini cek ya, sini kaca cari misalnya, tolong dicek Pak, karena itu masalahnya ya, itu nggak main-main, tolong ya, nggak ada Ismail sama sekali nggak ngomong itu. Kenapa? Diulangi, dia orangnya sadar, dengan sadar dia. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ismail tidak dipaksa, Ismail tidak ditipu, Ismail bukan tidak tahu. Jadi kesering karena kita tidak sadar, maka kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang di luar jangkauan yang seharusnya, di luar batas yang seharusnya. Kesadaran kita kadang-kadang hilang. Salah satu yang membuat tidak sadar adalah tadi di awal, ketika Allah suruh kita memperhatikan benar-benar semuanya supaya kita sadar. Kalau kita tidak tahu, maka itu akan mengarahkan kita kepada tidak sadar kemudian. Boleh tanya sama orang-orang yang tidak azan dan memandang dia tidak datang. Sebagian besar mereka sebenarnya sudah tidak sadar hatinya karena memang tidak tahu dari awal. Dulu pernah ada satu film misteri, tapi ini misteri yang menjadi James Bond. Apa itu? Johnny English. Filmnya namanya Johnny English. Johnny English itu plesetan, parodi film James Bond, tapi dimainkan oleh Mr. B, orang yang lucu. Saya waktu masih sekolah di Jakarta. Tadi bukan rencana mau bilang saya orang tua. Kami enggak belum. Saya mau bilang sesuatu. Saya waktu itu masih sekolah di Jerman. Di Jerman itu film semua informasi yang dalam bahasa orang lain tidak boleh masuk. Jadi masuk di situ sudah dalam bahasa Jerman. Film tidak ada dalam bahasa Inggris, semuanya sudah dalam bahasa Jerman. Walaupun dibuat dengan sangat baik. Jadi ada baliho besar-besar ditulis tentang iklan film dengan pistolnya. Ditulis di situ pakai bahasa Jerman. Heinus, keine Angst, keine Ahnung. Itu bahasa Jerman. Ya. Artinya, keine Lust, dia tidak punya keinginan. Keine Angst, dia tidak punya ketakutan. Keine Ahnung, karena memang dia tidak tahu apa-apa. Jadi kadang-kadang kita tidak punya keinginan, tidak punya ketakutan karena tidak tahu apa-apa. Tidak ada kesadaran juga, itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Waktu kami KKN di salah satu pelosok berat, saya tidak sebutkan daerah, takutnya ada orang yang di pelosok itu begitu kami KKN, karena suasana kampung, suasana desa yang sangat indah. Kami yang dalam tanda petik anak-anak kota ini kan menikmati sekali. Segar sekali. Yang perempuan kena ada 5 waktu itu. 3 orang yang perempuan. 3 orang yang perempuan besoknya pagi-pagi setelah sholat subuh udah hilang. Pak kecil tanya apa lagi? Anak apa? Kayak sudah deh. Kami cari seluruh kampung nggak ada lagi. Hilang mereka 3 orang. Ternyata mereka masuk hutan. Karena tadi nikmatnya luar biasa, euforia dengan suasana kampung, dekat hutan dan sebagainya, masuk hutan. Balik lagi sekitar jam 9. Pak Rizky nanya, dari mana kalian? Mereka bilang, saya masuk jalan ini. Apa kata Pak Rizky? Nama harimau. Ada ketemu apa harimau bahasa Indonesia? Harimau. Ada ketemu harimau. Kata orang yang ketiga, enggak. Gajah? Enggak. Jadi beruang. Bahasa Indonesia ada panggil. Beruang. Hana nasi. Kata Pak Rizky, alhamdulillah. Menyuruh orang mewahnya ringan. Tapi mereka ini tadi semuanya berani. Kenapa? Tidak ada yang sadar. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak sadar
Dia sadar sudah melewatkan satu kesempatan. Ngerjain, melewatkan jalan. Jadi setiap jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya amalan tanpa kesadaran itu rutinitas yang lama-lama nggak akan bertahan, nggak sampai ke dalam. Allah bahkan mencela orang-orang yang beribadah tapi tidak sadar. Wailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia nggak sadar dengan sholat. Lalai dia hatinya dengan sholat. Alladzina hum yura'un. Kesadaran dia hanya untuk mempertontonkan kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat saja bisa celaka kita kalau tidak sadar. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga kesadaran. Yang berbahaya apa sebenarnya? Yang berbahaya adalah itulah rencana utama setan-setan. Dia ingin mengambil kesadaran kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas." Sudur adalah jamak dari sadar. Maka kita ambil dari bahasa Indonesia, sadar. Ya. Itu sebabnya juga Nabi Musa alaihissalam ketika Allah memerintahkan mereka berdua, tadi alhamdulillah baca juga sambungannya tentang Nabi Musa dan Nabi dalam sholat. Ketika Allah memerintahkan mereka berdua untuk berhadapan dengan Firaun, ya, idhaba ila Firaun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina, kata Allah, ya kan? Kalian berdua pergilah menghadap Firaun, dia sudah kelewat batas, dia sudah kehilangan kesadaran, kata Allah, ya kan? Tapi nanti kalian menghadap Firaun itu jangan sampai hilang kesadaran. Allah tidak bilang hilang kesadaran, tapi bahasa Allah adalah faqula lahu qawlan layyina. Nanti ngomong dengan dia, ngomong lembut dan santun, karena itu bukti kesadaran. Bukti kesadaran kita tidak emosi. Dan itu tadi hubungannya juga dengan Ismail. Kenapa biulamin halim, orang yang santun itu nampak dia mampu menjaga kesadarannya dengan maksimal. Jadi secara tidak langsung Allah mengatakan kalian berdua pergi menghadap Firaun, tapi jaga kesadaran kalian. Jaga kesadaran kalian. Kenapa? Kalian akan dipancing emosinya. Kalian akan diprovokasi luar biasa supaya kamu emosi, wahai Musa. Dan Musa itu badannya besar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum jadi Nabi, Musa sudah pernah membawa orang, ya? Dan membawa orang yang dibawa oleh Musa itu enggak kali-kali meninggal. Itu Musa. Sementara Firaun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Firaun itu pendek, kecil, enggak percaya datang ke Mesir dia. Masih ada di jalan. Ada saja. Saya mau ngomong aja, saya belum lihat itu. Mungkin Ustaz Zikran udah pernah lihat. Udah pernah lihat paman Pak C. Dia teronggok di dalam peti kaca, di dalam museum di Mesir, dan ternyata tingginya itu tidak sampai 170. Cepat main basketnya loh ini, ya. Firaun itu. Sementara Musa tinggi besar. Coba bayangkan kalau Musa kehilangan kesadaran ketika nanti Firaun memprovokasi. Ditubuh oleh Musa, meninggal Firaun. Kalau meninggal Firaun nggak dapat pelajaran nanti kita. Ya. Karena nanti ada ayat yang lain yang justru lebih bertenaga tentang Firaun. Ya. Falyawma nunajjika, jika di badanika litakuna liman khalfaka ayat surah Yunus. Ya, bahwa kami selamatkan jasad supaya jadi pelajaran untuk orang-orang yang datang nanti. Betul Allah selamatkan sampai hari ini ada. Ya, sampai hari ini jasad Firaun itu masih teronggok di Mesir. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang didoakan kemudian oleh Nabi Musa sebelum berhadapan dengan Firaun? Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, kalau kita artikan secara terjemahan langsung, ya Allah lapangkanlah dada. Tapi yang digunakan untuk dada di situ sadri, sadar. Secara tidak langsung Nabi Musa mengatakan, ya Allah jagalah kesadaranku. Tapi kemudian kenapa disebut lapang? Karena dalam ilmu kimia, dalam ilmu kimia Bapak
itu pasti karena volume kecil. Atau kebalikannya, kalau volume dibuat besar, tekanan jadi kecil. Maka Nabi Musa dan minta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri, ya Allah kesadaranku tolong diluaskan. Kenapa? Sebentar lagi akan masuk tekanan dari Fir'aun. Kalau seandainya dadaku luas, volumenya luas, maka tekanan tadi tidak akan membesar. Di NRT tadi bekerja, karena tekanan akan sama dengan seperti kalau seandainya diturunkan dari rumus tadi, sehingga volume yang besar akan menafikan besarnya tekanan. Itu juga sebabnya kenapa balon ketika kita tiup besar. Kenapa? Karena kita memberikan lagi tekanan. Dia tetap mencoba menjaga agar tekanan yang selalu sama. Kita tambah lagi tekanan dari luar, dia membesar supaya tekanan di dalam tidak membesar. Sampai akhirnya kemudian dia tidak sanggup lagi menambah volume, meledak. Itu. Jadi sidang jemaah yang dalam Allah Subhanahu wa taala, Musa meminta kepada Allah, luaskanlah volume dadaku ya Allah. Bagian sadari. Kenapa? Karena di situ permainan setan. Alladzi waswisu fi sudur, bukan fi qulub, fi sudur itu. Di dalam kesadaran manusia. Kenapa? Setan datang mengambil kesadaran kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak bisa diambil kesadarannya oleh setan, Allah sebut di dalam surah Al-Hijr. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Hamba-hambaku wahai setan, kamu tidak punya kekuasaan untuk mengambil kesadaran mereka. Illa anittaba'aka minal ghawin, kecuali yang bersedia mengikutimu, itulah yang kesadaran yang berhasil membantu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita minta sama Allah untuk selalu berada dalam keadaan sadar sepenuhnya. Orang-orang psikologi hari ini mengatakan ada salah satu konsep yang membuat hidup manusia itu nyaman, tentram, aman, jarang dia bersedih dan jarang dia kecewa. Apa itu? Mereka menyebutnya dengan mindfulness. Mindfulness. Apa itu mindfulness? Kesadaran penuh. Kesadaran. Orang yang sadar dalam keadaan penuh, dia dipastikan jarang sedih, jarang kecewa. Yang disebut oleh psikolog barat ini sudah lama dibilang oleh Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalian mau hilang rasa takut dan hilang rasa sedih, maka nanti kukirim kata Allah, nanti kukirim hidayah. Kalau kamu berpegang teguh ikut habis-habisan dengan sangat sadar hidayah itu, fala khaufun 'alaihim